Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1651. Betapa tak tahu malu. Kau mencoba membuat dirimu terbunuh. Apa menurutmu orang dusun sepertimu bisa menyentuh kakakku? Timothy meledak marah dan menamparkan tangan Harvey sebelum Harvey bisa memeriksa Nyonya Lynch secara menyeluruh. Benjamin mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Pendeta, di sisi lain, terbatuk ringan dan berkata, "Temanku, Nyonya Lynch pasti dikutuk. Aku baru saja menghilangkan pengaruh jahat di dalam tubuhnya. Tetapi kau menyentuhnya lagi secara tiba-tiba. Aku tahu bahwa kau memiliki niat baik dan ingin melihat apakah dia terluka. Tetapi aku tidak akan dapat melakukan apapun jika pengaruh jahat dari dunia luar memasuki tubuhnya lagi." Semua orang menjadi tegang mendengar ucapan pendeta. Harvey berbalik dan menatap pendeta dari Gunung Longhu dengan mata menyipit. Dia bertanya dengan tenang. "Kau adalah guru Ziegler dari Gunung Longhu, kan? Apakah kau sangat yakin bahwa Nyonya Lynch dikutuk, bukan diracuni atau yang serupa?" Guru Ziegler menyilangkan tangannya, ekspresi tinggi dan kuat di wajahnya. Ketika dia berbicara, itu dengan nada tenang dan bermartabat. "Aku mengusir kejahatan untuk mencari nafkah. Bagaimana aku bisa salah?" Harvey tidak mengatakan apa-apa dan tertawa. Melihat Harvey dipermalukan, Timothy berjalan maju sambil tersenyum. "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Guru Ziegler." Dia kemudian menoleh ke Benjamin dan berkata, "Kakak ipar, aku pergi jauh-jauh ke Gunung Longhu untuk meminta bantuan Guru Ziegler dalam menangani kutukan kakakku. Aku sangat yakin bahwa Guru Ziegler pasti akan menghilangkan masalah ini untuk selamanya." Mendengar ucapan Timothy, para wanita di dekatnya yang mengenakan pakaian tradisional memandang Guru Ziegler dengan tatapan cerah. "Jika pendeta ini sangat terampil, mungkin kita harus memintanya untuk mengubah kekayaan kita dan membiarkan kita menikah dengan keluarga kaya." "Guru Ziegler, terima kasih." Benjamin tersenyum dan meminta maaf kepada Guru Ziegler. Sejak istrinya kesurupan, Benjamin kehabisan akal. Dokter yang mengkhususkan diri dalam pengobatan barat atau timur, biksu, dan bahkan pengusir setan telah mengunjungi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu mengangkat kesulitan istrinya. Tetapi Guru Ziegler telah melakukan hal yang mustahil dan menidurkan istrinya. Ini sudah cukup bukti untuk melihat masalahnya. Sebelumnya, setiap kali kutukan menyerang, Nyonya Lynch mengamuk untuk waktu yang lama. Setiap saat, Benjamin dibiarkan kelelahan. Dia tidak berpikir Harvey memiliki keterampilan untuk memecahkan kesulitan ini. Bagaimanapun, ada profesi yang berspesialisasi dalam situasi tertentu. Harvey bukanlah seorang dokter atau pendeta. Jadi mengapa dia tahu apa-apa tentang metafisika atau geomansi? Setelah menerima pengakuan Benjamin, Guru Ziegler menyilangkan tangannya dan menjawab dengan tenang sambil tersenyum, "Kau terlalu baik, Tuan Lynch. Ini sama sekali bukan masalah. Rumah pendeta di Gunung Longhu mempraktikkan kerajinan asli, tetapi ada beberapa orang jahat yang menggunakan nama kami untuk menipu orang-orang yang jujur. Yakinlah, aku bukan salah satunya. Takdir telah membawaku keluar dari gunung untukmu, Tuan Lynch. Jika itu orang lain, aku bahkan tidak akan mengalah." Ada makna tersembunyi lain dalam kalimat itu. Guru Ziegler ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Benjamin. Benjamin tersenyum dan melambaikan tangannya. Salah satu bawahannya berjalan keluar dengan piring kayu berisi cek. "Guru Ziegler, aku tahu kau datang karena kebaikan hatimu sendiri. Kau membantu orang luar, dan bukan untuk barang-barang materialistis, tetapi untuk berterima kasih karena telah datang hari ini. Aku bersedia menyumbangkan $1,5 juta sebagai persembahan. Terimalah tanda penghargaan Keil ini." Mata Guru Ziegler langsung berbinar. Dia berseru dengan benar, "Aku tidak boleh mengambil ini. Aku tidak akan berani menerima ini sebelum masalah ini benar-benar terpecahkan." Keduanya terus bersikeras pada keputusan mereka sampai Guru Ziegler, tanpa daya, menerima cek itu. "Ngomong-ngomong, Guru Ziegler, mengapa istriku terkena kutukan?" Benjamin bertanya. Melihat cara Guru Ziegler menerima cek itu, dia menjadi mengerutkan kening.
Bab 1652 Guru Ziegler menjepit jarinya dan menghitungnya. Setelah itu, dia menghela napas berat. Tidak heran, Tuan Linsheng, aku tidak tahu untuk apa manor Anda digunakan atau sejarah di baliknya. Tapi aku merasakan kehadiran roh kebencian di dalam bagian ini. Seseorang pasti mati di sini dengan sia-sia. Nyonya Linsheng adalah seorang wanita, tubuhnya lemah, dan dia dipenuhi dengan energi feminin. Dia pasti menyentuh tuan rumah pengaruh jahat itu secara tidak sengaja, atau terlalu dekat dengannya. Akibatnya, dia dikutuk dan menjadi kerasukan. Guru Ziegler berbicara dengan sangat yakin, seolah-olah dia sedang memberikan penilaian yang benar dan tepat. Begitukah? Benyamin tercerahkan. Kalau begitu, Guru Ziegler, apakah ada cara agar kami bisa menyingkirkan kejahatan ini? Tentu saja, mohon tunggu sebentar. Tuan Linsheng, Guru Ziegler menutup matanya, tubuhnya mulai bergoyang perlahan dan dia melantunkan beberapa doa misterius. Dia mulai mengayunkan pedang kayu persiknya. Setelah beberapa saat, dia mengarahkannya ke sudut terpencil di halaman belakang. Itu dia, Tuan Linsheng, jika aku tidak salah, seharusnya ada sumur kering di sana yang telah disegel. Seharusnya ada tumpukan tulang di dalam sumur. Kirim seseorang untuk mengambil tulang dan menyiapkan uang kertas. Aku kemudian akan melepaskan jiwa yang telah terperangkap di dalam. Setelah itu, situasi Nyonya Linsheng harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Apakah itu benar-benar akan berhasil seperti itu? Yona bingung. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pendeta aneh ini mungkin mempermainkan semua orang. Benyamin juga tidak terlalu yakin. Tetapi dia masih melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Timothy dan yang lainnya untuk melihat ke dalam sumur. Setengah jam kemudian, Timothy muncul kembali, terkejut. Kakak ipar, benar-benar ada tumpukan tulang di sumur kering, diperkirakan berusia setidaknya 100 tahun. Benyamin dan semua orang memasuki halaman belakang. Saat mereka melihat tumpukan tulang, mereka jatuh ke dalam keterkejutan. Benyamin menghela napas lega. Dia melipat tangannya di depan Guru Ziegler sebagai tanda hormat yang sopan. Aku benar-benar yakin kali ini, Guru Ziegler, tolong beritahu kami tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Guru Ziegler menyilangkan tangannya dan menjawab, aku akan mulai melepaskan jiwa yang terperangkap di dalam tulang-tulang ini. Ketika roh kebencian itu hilang, Nyonya Linsheng akan bangun sekali lagi, penuh semangat. Terima kasih Guru, setelah istriku pulih, akan ada hadiah yang lebih besar dan kuat menunggu Anda. Benyamin sangat senang. Sejak Benyamin dan istrinya mulai tinggal di sini, mereka terus-menerus menghadapi masalah demi masalah. Masalah Benyamin kemudian diselesaikan oleh Harvey, sementara Guru Ziegler akan menangani masalah Nyonya Lin. Benyamin memutuskan untuk memperlakukan istrinya dengan baik setelah kejadian ini berlalu, dan menjalani kehidupan yang damai. Bagaimanapun, hanya orang-orang yang telah menghadapi kematian itu sendiri yang akan memahami nilai sebenarnya dari kehidupan. Yakinlah, kakak ipar, Guru Ziegler akan melakukan yang terbaik. Timothy tersenyum bahagia. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Biarkan pendeta melakukan tugasnya. Kita hanya akan menunggu kabar baik di luar. Semua orang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Harvey tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Guru Ziegler, izinkan aku bertanya lagi, apakah Anda sangat yakin bahwa Nyonya Linsheng dikutuk, dan alasannya adalah karena tulang-tulang itu? Guru Ziegler menatap Harvey, mendengus dingin. Bocah ini muncul entah dari mana dan terus menanyainya berulang kali. Berandal, aku tidak tahu persis apa yang kau lakukan. Aku tidak peduli jika kau mencoba menipu orang, atau jika kau bergantung pada orang lain untuk mendapatkan makanan. Tapi bagaimanapun juga, kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Aku akan membuat ini jelas. Aku akan menangani masalah Nyonya Linsheng, dan aku akan menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Siapapun yang berani menanyaiku lagi, maka aku minta maaf, tapi aku akan berhenti dan pergi. Bab 1653, memaksa untuk menyerah. Guru Ziegler jelas memaksa Harvey untuk menyerah. Meskipun Benyamin memandang Harvey, dia lebih mengkhawatirkan istrinya daripada siapapun.
Benyamin hanya bisa menghela napas saat itu. Tuan York, kau bisa melihat kondisi istriku. Dia memang dikutuk. Kami akan menyerahkannya pada Guru Ziegler. Tolong, tunjukkan rasa hormat dan jangan bicara lagi. Apa kau dengar itu? Timothy membenci Harvey. Dia dengan cepat menindaklanjuti kata-kata Benyamin dan dengan sengaja menyerang Harvey. Hanya profesional khusus yang tahu bagaimana menangani metafisika dan geomansi. Orang luar sepertimu harus berhenti ikut campur. Jika kau mengusir Guru Ziegler, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Harvey menjawab dengan tenang, tapi Nyonya Lindsay tidak dikutuk sama sekali. Tubuhnya berada di bawah mantra jahat. Dia bisa tidur nyenyak ini bukan karena usaha Guru Ziegler. Mantra adalah yang paling kuat di malam hari. Siapapun yang menyebabkan ini kemungkinan besar menyimpan kekuatan untuk membunuh Tuan Lindsay menggunakan istrinya pada malam hari. Ketika saatnya tiba, Nyonya Lindsay akan menjadi sangat kuat sampai-sampai peluru tidak akan bisa melukainya. Jika mantranya tidak dihilangkan sekarang, akan ada masalah besar di malam hari. Melihat Harvey begitu yakin pada dirinya sendiri, Guru Ziegler gemetar karena marah. Kenapa kau masih mengatakan omong kosong saat ini? Kau berbicara tentang mantra? Apakah kau bahkan tahu sesuatu tentang mantra? Sudahkah kau membaca kitab perubahan? Kau bahkan tidak tahu cara kerja dasarnya, tapi di sini kau mengajariku tentang hal-hal tingkat lanjut seperti mantra? Apakah kau bahkan tidak layak? Memang benar aku tidak tahu bagaimana semua ini bekerja, tapi aku sangat berpengalaman dengan mantra yang berhubungan dengan pembunuhan. Tidak peduli seberapa kuat mantranya, itu tetap saja mantra yang digunakan untuk membunuh. Hanya karena aku tidak tahu cara kerjanya, bukan berarti aku belum pernah melihatnya sendiri. Guru Ziegler mengarahkan jarinya yang marah ke Harvey dan membentak marah. Biar aku beritahu kau sesuatu, bocah. Nyonya Lindsay akan baik-baik saja tidak hanya saat malam tiba, tapi dia akan tetap seperti itu bahkan setelah lewat tengah malam. Ketika aku selesai melepaskan jiwa yang terperangkap di tulang-tulang layu ini dan menghilangkan sisa pengaruh jahat di tubuh Nyonya Lindsay, aku akan bisa menyelesaikan semuanya. Jika kau tidak keluar dari sini sekarang dan terus mengganggu pekerjaanku, aku mungkin benar-benar meninggalkannya dalam keadaannya sekarang. Timothy berjalan ke depan dan mendorong Harvey dengan marah. Cukup, Harvey, apakah kau selesai bertingkah sok? Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Orang-orang sepertimu hanya mencoba untuk membunyikan alarm palsu dan mengelabui kakak iparku agar melihatmu dari sudut pandang yang baik. Kau hanya mencoba untuk lebih dekat dengannya. Aku memberitahumu sekarang, percuma saja kakak iparku tidak akan pernah percaya padamu. Aku juga tidak akan pernah mempercayaimu. Menyingkir dari pandanganku sekarang juga pria dan wanita di sekitarnya. Semuanya mengenakan pakaian tradisional, menatap Harvey dengan jijik. Seorang penipu mencoba mengelabui keluarga Lindsay dari Sunan, dia mencoba membuat dirinya terbunuh. Tuan Lindsay, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Kau harus memutuskan apa yang ingin kau lakukan selanjutnya. Harvey berbicara dengan nada tenang. Aku bukan ahli mantra, tapi aku tahu mantra yang digunakan untuk membunuh ketika aku melihatnya. Demi perkenalan kita, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika kau terus percaya pada pendeta ini, istrimu akan mati. Beraninya kau berani menyumpahi adikku. Timothy melompat dari lantai, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Dia mulai berteriak marah pada Harvey, sambil menunjukkan jari kebencian pada Harvey. Keluar sekarang juga, jika bukan karena kakak iparku, aku akan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu di sini dan sekarang. Tuan York, kau sudah bicara terlalu banyak, kediaman Lindsay tidak menerima tamu lagi hari ini, silakan pergi. Ekspresi Benyamin menjadi suram, dia sangat menghargai nyawa istrinya. Tetapi tepat ketika keadaan mulai berubah menjadi lebih baik, Harvey mengatakan bahwa istrinya akan mati. Pernyataan itu membuat Benyamin memandang Harvey secara buruk. Harvey bukanlah seorang dokter atau pendeta, jelas, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bab 1654 Harvey mengangguk,
lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihatnya pergi, Yona buru-buru mengikutinya. Timothy memperhatikannya dengan ekspresi frustrasi. Dia memiliki perasaan yang tak terkatakan untuk Yona. Dia tidak akan membiarkan pria lain mendekati Yona, terutama Harvey. Di luar kediaman Lindsay, Harvey memanggil taksi dan hendak meninggalkan daerah itu. Yona dengan cepat berlari dan meminta maaf dengan tenang. "Maaf, Tuan York, ayah baptisku hanya dibutakan oleh kekhawatirannya. Aku juga tidak terlalu percaya pada Guru Ziegler, tapi..." Satu hal lagi, Harvey menggelengkan kepalanya untuk mencegah Yona meminta maaf. Guru Ziegler mungkin memiliki sedikit bakat, tetapi mantra adalah buatan manusia. Aku tidak tahu mengapa seseorang melakukan ini, tetapi siapapun pelakunya, dia telah merencanakan ini sejak lama. Aku ragu mereka hanya menargetkan ibu baptismu. Pelakunya kemungkinan besar akan menggunakan ibu baptismu untuk membunuh ayah baptismu, jadi persiapkan dirimu sesegera mungkin. Bab 1656. Sebuah dentuman keras mengikuti. Timothy terhempas terbang, mendarat tepat di salah satu mobil yang diparkir di dekatnya. Lampu depan mobil hancur total saat tubuhnya menabrak mobil. Darah bocor dari dahi Timothy, cerutu yang dia gantung jatuh ke tanah. Harvey tidak berhenti di situ. Dia mengambil cerutu dari tanah, lalu menekannya tepat ke dahi Timothy yang berdarah. "Ark!" Timothy menjerit kesakitan, suaranya seperti babi yang disembelih. Cerutu itu sangat panas, mungkin sekitar 200 derajat panas. Jika Timothy tidak berteriak, dia bukan manusia. Seluruh tubuh Timothy berkedut kesakitan. Dia tanpa sadar mendongak, mencoba menjauh dari ujung cerutu merah cerah. Tapi tepat saat dia mengangkat kepalanya, Harvey memasukkan cerutu tepat ke mulutnya. Tangisan kesakitan Timothy terdengar lebih keras dari sebelumnya. Seluruh kerumunan jatuh ke dalam keterkejutan yang mengejutkan. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Harvey punya nyali untuk menyiksa Timothy sampai titik ini dalam keadaan seperti ini. Pengikut Timothy sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani memperlakukan Timothy sedemikian rupa di Mordu. Bahkan para fanatik yang tidak bermoral dari dunia bawah dengan hormat akan pergi setelah mengetahui identitas Timothy. Menyinggungnya berarti kematian. Semua wanita menutup mulut mereka dengan ngeri. Mereka ingin berteriak, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara karena ketakutan yang luar biasa. Segala sesuatu tidak hanya berakhir di sana. Harvey mengambil batu bata dari tanah dan menghantamkannya ke kepala Timothy tanpa berkedip. "2. Kau menyuruh anak buahmu mengikutiku. 2. Membawa orang ke sini untuk membuatku kesulitan. Aku berteman dengan Benyamin dan Yona adalah masalah bagimu. 2. Apa kau melihat dirimu sebagai raja, menyuruhku untuk berlutut dan mematahkan lenganku sendiri? Apa kau bahkan pantas?" Bata mulai retak sementara kepala Timothy mengeluarkan banyak darah, wajahnya hancur. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan dia akan bertemu dengan pria yang begitu kejam. Harvey tidak hanya berani memukul Timothy, dia juga tak kenal ampun saat mendaratkan pukulannya. Para wanita mulai berteriak ketakutan, sementara ekspresi para preman berubah dengan panik. "Harvey York, apa kau sudah memikirkan konsekuensi memukulku?" Timothy mendidih karena marah. Plak, Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Timothy. "Terus memangnya kenapa jika aku memukulmu, apa konsekuensinya benar-benar seburuk itu? Biar aku beritahu kau lagi. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf, lalu mematahkan lenganmu sendiri. Tapi aku tahu kau tidak mau, jadi biarkan aku memberimu kesempatan. Aku akan memberimu 10 menit, panggil siapapun yang kau inginkan, termasuk kakak ipar tersayangmu. Jika salah satu dari mereka bisa membuatku tersentak, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhku hanya untukmu. Tapi jika mereka tidak bisa, aku akan menghancurkanmu." Harvey memberi Timothy tamparan kuat lainnya yang membuat Timothy terpelanting. Timothy jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut dan menggigil kesakitan. "Serang, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang dia!" Semua preman menerkam ke depan dalam sekejap mata. Beberapa menit kemudian,
mereka terlempar ke tanah dan jatuh telentang. Hanya para wanita yang dibiarkan berdiri, dan mereka menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Timothy tersambar petir. Dia menutupi kepalanya dan berseru dengan marah, "Panggil seseorang, panggil semua orang ke sini sekarang. Aku ingin Harvey York tahu bahwa Mordu adalah milikku. Aku, Timothy Feige, bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang dusun. Bawa orang-orang dari Longman ke sini juga. Jika aku tidak bisa membunuhnya hari ini, maka nama keluargaku adalah York." Bab 1657. Timothy bukan pangeran atau tuan, tetapi kakaknya terlalu baik dan memanjakannya. Itulah mengapa dia berani menggunakan nama Benyamin secara terang-terangan dan memamerkan otoritasnya dimanapun dan dimanapun dia mau. Dia bahkan ingin menjadikan Yona miliknya. Ketika orang luar mencoba pamer di Mordu, Timothy tidak akan mengampuni mereka dan menghancurkan mereka semua. Belum lama ini, beberapa tuan muda arogan dari keluarga kaya di Walsing ingin melawan Timothy untuk seorang wanita, namun mereka semua berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Siapa Timothy? Siapa yang perlu dia takuti? Namun, seorang dusun yang bau benar-benar menendangnya ke tanah dan memukulinya. Timothy berbusa karena marah. Orang dusun ini telah memukulinya begitu parah tanpa mempedulikan konsekuensi yang mengerikan. Tak hanya itu, ia dengan angkuh menambahkan bahwa Timothy diperbolehkan menelepon siapapun salah satu kroninya. Timothy sangat marah, dia berhenti merasakan sakit di tubuhnya yang terluka. Dia dan para pengikutnya buru-buru melakukan panggilan telepon. Harvey, di sisi lain, mulai bermain dengan teleponnya sambil menunggu dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk menelepon siapapun. Dia berdiri di sana menunggu tanpa peduli pada dunia. Penampilannya yang tenang membuat Timothy semakin marah. Brum, 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 tidak lebih dari 10 menit kemudian, banyak mobil muncul di depan mata. Wrangler, Prado, Land Cruiser, Benz G-Class, Rolls-Royce Cullinan. Semuanya dapat dianggap sebagai merek paling atas. Rupanya, warga Mordu menyukai mobil off-road yang tampak liar. Timothy memiliki banyak kontak di seluruh Mordu. Dia segera mengumpulkan setiap kepribadian terkenal dan tuan muda kaya yang dia kenal di sini. Semuanya adalah bagian dari klub mobil off-road Mordu. Terlepas dari namanya, klub itu hanyalah kedok bagi para playboy dan selebriti kaya untuk bersosialisasi. Stephen sendiri sempat membeli Benz G-Class hanya untuk masuk ke dalam lingkaran itu. Semua pemuda kaya keluar dari mobil mereka, memegang berbagai macam senjata. Beberapa memegang tongkat golf, sementara yang lain membawa tongkat bisbol besar. Setiap senjata tersedia untuk mereka. Ada banyak wanita cantik yang menemani mereka juga. Lagi pula, tidak ada artinya untuk pamer jika mereka tidak memiliki wanita yang memeluk lengan mereka. Dalam sekejap mata, gang bobrok itu tampak mewah. Sekitar 200 orang mengepung Harvey. Mereka menatapnya dengan tatapan dingin dan postur mengancam. Timothy tampaknya setidaknya sedikit mampu. Dia membalut lukanya sesederhana yang dia bisa dan berdiri di atas Prado, melihat ke sekelilingnya. Melihat bahwa tuan muda klub mobil off-road Mordu bergabung dengan tujuannya, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Dia memandang rendah Harvey sambil berdiri di Prado dan menggeram, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Harvey York. Berlutut dan minta maaf padaku, patahkan keempat anggota tubuhmu, lalu segera keluar dari Mordu. Jika kau melakukan semua itu, aku akan melepaskanmu." Harvey menyipitkan matanya, kemudian dia menjawab dengan tenang, tidak ada nada panik dalam nadanya, "Jika itu masalahnya, maka aku yang akan mematahkan anggota tubuhmu nanti." Harvey York, aku memperingatkanmu, berhentilah bersikap begitu arogan denganku. Tidak ada seorang pun di Mordu yang bisa melindungimu. Di sini, aku memiliki keputusan akhir. Jika kekuatanmu hanya bisa memanggil orang sebanyak ini, Harvey melihat sekelilingnya. Kalau begitu, Timothy, aku akan mematahkan tangan dan kaki semua orang di sini. Kau gila? Timothy tidak menyangka Harvey akan tetap arogan meskipun dalam keadaan saat ini. Kau akan segera mengerti konsekuensi dari menyinggungku.
Bab 1658 Konsekuensi. Harvey tertawa. Tidak terganggu. Bukankah konsekuensinya hanya kau ditendang dan ditampar? Kau bajingan, kau masih tetap sesombong ini bahkan pada saat ini? Biarkan aku memperingatkanmu sekarang. Aku bahkan mengundang Tuan Muda Longman Aiden Bauer ke sini. Mari kita lihat apakah sikapmu akan tetap sama ketika dia tiba. Timothy sangat marah. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang dusun yang bodoh berani melawannya sampai tingkat ini. Harvey tersenyum. Apakah begitu? Sayangnya, Aiden akan mengecewakanmu. Duar tepat saat keduanya masih berbicara. Deretan Toyota Land Cruiser hijau tua melaju dengan kecepatan tetap. Pemandangan itu cukup mengejutkan semua orang yang berada di sana. Land Cruiser melaju ke tengah jalan dan berhenti tepat di depan Timothy. Suara pintu mobil ditendang terbuka mengikutinya. 18 pria berpenampilan garang berjas muncul, pinggang mereka tampak sesak, jelas penuh dengan senjata api. Mereka membawa aura mengancam yang lebih tinggi dari sembarang teman Timothy. Aiden, mengenakan setelan jas dan tubuh yang dibalut gips, melangkah keluar dari mobil. Lengan dan kaki kirinya patah, tetapi dia masih tampak cukup energi, bahkan jika dia menggunakan kruk untuk bergerak. Kehadirannya sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di sini. Mereka yang berada di jalannya buru-buru mundur seperti burung yang ketakutan. Tuan Muda Bauer, kau di sini. Sebelum Aiden bisa melihat Harvey, Timothy melompat dari mobil dan bergegas ke Aiden dengan langkah lebar, menghalangi pandangan Aiden. Waktu yang tepat orang luar yang tidak sadar berani memprovokasi orang-orang dari klub mobil off-road. Dia juga memukulku. Dia sangat sombong. Dia tidak hanya menyuruhku memanggil siapapun yang aku inginkan di sini, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan mematahkan semua anggota tubuhku di sini. Aku mengatakan kepadanya bahwa kau akan datang, tetapi dia mengatakan bahwa kau hanya seekor anjing liar di matanya. Tuan Muda Bauer, sudah cukup. Timothy terus menambahkan bahan bakar ke api. Dia tahu betul kepribadian Aiden yang kejam dan keji. Itulah mengapa Timothy ingin meminjam kekuatan Aiden untuk membunuh Harvey. Dia menolak memberi Harvey kesempatan untuk kembali. Selain itu, Yona tidak akan memiliki cara untuk memaksa siapapun untuk bertanggung jawab jika yang melakukan pekerjaan kotor itu berasal dari Longman. Mata para wanita semua berbinar ketika mereka melihat Aiden mengambil langkah agung. Itu Aiden Bauer, wakil ketua klub mobil off-road Mordu. Dia juga tuan muda keluarga Bauer dan CEO eksekutif Kaizen Group. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Mereka berbalik dari Aiden untuk menatap Harvey dengan jijik. Orang ini sudah selesai, dia akan membayar kesombongannya. Pecundang akan tetap pecundang, fakta ini tidak akan pernah berubah. Pecundang tidak akan pernah bisa melawan orang kuat seperti Aiden Bauer. Begitukah? Setelah mendengarkan ledakan Timothy, mata Aiden menjadi sedingin es. Dia tertawa terbahak-bahak dan bergerak maju dengan tongkatnya. Siapa di antara kalian bajingan yang melakukan ini pada saudaraku? Kau mau mati? Hah, sungguh temperamen yang ganas, sungguh sikap yang dominan. Aku, Harvey melangkah maju, menyilangkan tangan di depan dada. Sejak kapan anjing sepertimu belajar menggertak orang lain? Anjing, dia menyebut Aiden seekor anjing. Timothy dan yang lainnya tersentak mendengar ucapan Harvey. Mereka menatapnya, benar-benar tercengang. Identitas macam apa yang dimiliki pria ini? Siapa dia? Beraninya dia menghina Aiden seperti itu di depan semua orang? Dia memohon kematiannya. Bab 1659. Mereka yang tidak menyadari keseluruhan cerita memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Para wanita itu terlihat sangat membenci Harvey sampai ke inti mereka. Bagi mereka, Harvey tidak menyadari apa batasannya. Kau bajingan, beraninya kau melawanku, Aiden Bauer, apa kau tidak tahu bahwa? Aiden dipenuhi amarah, dan mengambil langkah maju dengan marah untuk melihat Harvey lebih dekat. Saat berikutnya, dua tatapan terkunci. Aiden Bauer yang sangat arogan jatuh ke dalam spiral teror begitu dia melihat wajah Harvey dengan baik. Dia tersambar petir, untuk sesaat pikirannya kosong.
Dia tidak pernah berpikir bahwa bos barunya adalah orang luar yang dibicarakan semua orang. Tuan York, tubuh Aiden lemas dengan kedua kakinya, tanpa sadar ingin berlutut. Tapi karena kaki kirinya ditutupi oleh gips, dia tidak bisa. Jika bukan karena gips itu, dia sudah berada di tanah dalam hitungan detik. Tuan muda Bauer, itu dia, Harvey York. Timothy menoleh dan menunjuk Harvey. Dia tidak hanya menendangku dan menamparku, tapi dia juga memukul kepalaku dengan batu bata. Dan dia bahkan menyebutmu anjing di depan semua orang. Timothy sibuk menatap Harvey dengan puas. Karena itu, dia tidak memperhatikan ekspresi mengerikan Aiden. Harvey berkata dengan tenang, itu kebenarannya. Aiden hanyalah seekor anjing, dan aku memilikinya. Ayo, gonggonglah untukku. Ekspresi semua orang mengendur karena tidak percaya pada kata-kata Harvey. Timothy tertawa dingin. Harvey benar-benar tolol. Dia tidak tahu bahwa dengan memprovokasi Aiden dalam keadaan seperti itu, dia sedang berjalan menuju pintu kematian. Harvey York, kupikir kaulah yang seharusnya berlutut dan menggonggong seperti anjing. Jika kau melakukan itu, kau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.